Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rumah, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan. Yang dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rumah, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Saya bukan jemaat Tuhan ini. Tuhan,
haleluya. Bapa di surga, terima kasih karena kasih anugerah Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Pujian ini jadi doa setiap pribadi kami. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau menuntun kami. Engkau ada bertahta di hati kami masing-masing. Sehingga dari sana terpancar kasih anugerah-Mu kepada orang banyak lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati kebenaran firman-Mu. Urapi lagi hamba dengan kuasa, wibawa, otoritas Allah dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mengurapi setiap kami Tuhan. Hati seorang murid Engkau kenakan pada kami, sehingga kami bisa dengan jelas menerima kebenaran firman. Baik kami yang ada di gereja maupun kekasih-kekasih yang tidak bisa hadir, yang menyaksikan, yang beribadah dalam program YouTube di sore hari nanti. Bapa di dalam surga, hati seorang murid yang lentur, yang lembut, seperti tanah yang subur, yang siap menerima bibit firman-Mu, sehingga firman itu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi dia bertumbuh, membawa pertumbuhan iman kami, dan dia boleh berbuah-buah dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan jemaat duduk kembali. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya berdiri di sini dengan satu perjuangan ya. Satu perjuangan karena kemarin sebelum divaksin itu sudah diarahkan gejala yang akan timbul setelah divaksin. Ya, agak meriang-meriang badan kita, yang gak kuat, agak pusing, ya, keringat dingin. Jadi sudah diingatkan beberapa hal untuk menghindari itu terjadi, ya. Contohnya tidak boleh minum yang beralkohol, minum kopi, ya, dan kalaupun sampai demam itu bisa minum paracetamol atau panadol gitu ya. Nah kemarin selesai divaksin, ya saya makan seperti biasa. Saya juga berjaga-jaga dengan minum panadol gitu ya. Karena beberapa jam setelah divaksin kan reaksinya sudah terasa kan, tangannya kemeng gitu kan, kayak besi berat gitu. Terus ya saya minum panadol setelah makan siang. Dan kenapa semua pada kipas-kipas AC-nya mati 2 kan, rusak, gak bisa nyala. Bisa. Iya, jadi ya saya sudah minum panadol gitu ya. Saya makan lalu saya tidur siang, dan kenyataannya tetap agak demam-demam begitu. Lalu pada saat sore saya makan lagi, mau tidur ya, mau tidur malam, saya kasih cucu saya Grace, saya tanya Jeremia, bagaimana rasanya kalau ada nggak enak minum panadol gitu ya. Grace bilang, tangan saya sakit sekali. Ya sudah, supaya kau bisa tidur nyenyak, kau minum ini setengah, minum panadol ya. Dan saya tanya Jeremia, saya tanya Grace, tapi saya malam itu mau tidur saya nggak minum karena saya rasa udah nggak demam lagi. Jadi saya tidur, tapi begitu jam saya tidur jam 9 begitu ya. Tapi begitu jam 11 malam, jam 12, wah itu mulai berkeringat, mulai nggak nyaman gitu ya. Saya coba minum air hangat, lalu akhirnya saya minum panadol 1 ya. Nah, saya bisa tidur dari jam 1 sampai jam hampir setengah 4 begitu. Ya puji nama Tuhan saudara, memang
dimasukkan sesuatu tentu tidak nyaman ya. Mungkin saudara juga merasakan beberapa hal yang mirip-mirip atau berbeda, tetapi yang jelas semua karena kasih anugerah Tuhan. Kalau saya boleh berdiri di sini, yang divaksin juga boleh datang ibadah pada hari ini ya, semuanya karena kebaikan Tuhan. Nah, seperti yang saya janjikan bahwa kita akan membahas tentang Nabi Musa ya. Seharusnya belajarnya Nabi Musa dulu, baru kita masuk ke muridnya, ke Yosua. Tapi kemarin Tuhan taruh kita belajar Yosua lebih dahulu, baru sekarang kita mau mulai topik pembahasan tentang Nabi Musa. Kita sempat cancel minggu kemarin bertepatan dengan perayaan Injil masuk tanah Papua, jadi temanya minggu kemarin mengangkat tema pekabaran Injil, dan hari ini kita baru mau mulai membahas tentang Musa ya. Kita akan lihat Keluaran pasalnya yang ketiga. Di sini kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan baca ayat 1, jemaat baca ayat yang kedua sampai pembacaan kita selesai. Keluaran pasal 3 ayat pertama. Perikopnya di sana apa? Hah? Ya, yuk kita baca ayat pertama. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yetro mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat yang ketiga, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat yang kelima, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ayat yang ketujuh, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Puji nama Tuhan. Sampai di sana pembacaan kita ya. Jadi Musa bukan ditunjuk bangsa Israel untuk memimpin, tetapi Musa ditunjuk oleh Tuhan sendiri ya. Nah, apa sih yang menarik sehingga Tuhan menunjuk Musa untuk memimpin bangsa Israel? Saudara lihat di Warta Jemaat, kita belajar hari ini teladan Musa, kita punya tema ya. Musa berasal dari suku Lewi, ayahnya
bernama Amram dan ibunya bernama Yokhebed. Musa memiliki 2 orang kakak kandung, yaitu Harun dan Miriam. Nah, Miriam ini penari rebana ya pada zamannya. Lalu Harun ini yang nantinya Tuhan tunjuk menjadi juru bicaranya Musa ya. Jadi ada nabi yang pertama kali punya juru bicara adalah Musa, dicatat dalam Alkitab ya. Kenapa Tuhan mengangkat Harun menjadi juru bicara? Nanti berikutnya, hari-hari berikut kita mau belajar ya. Nah, setelah orang Israel bebas, Harun menjadi imam besar dari bangsa Israel yang memimpin bangsa Israel dalam ibadah di kemah suci. Ia juga dipercayakan oleh Allah untuk menerima hukum Taurat ya. Allah menerima hukum Taurat Allah di Gunung Sinai. Dengan kepemimpinannya Musa mampu mengatasi berbagai pemberontakan dari sesama umat Israel maupun pemimpin yang lain selama di padang gurun. Ia juga tetap setia mengikuti perintah Tuhan hingga berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Berikut ini adalah keteladanan Musa dalam Alkitab yang saudara dan saya harus ambil, terapkan dalam hidup ya, yang membuat Tuhan mengangkat dia, memakai dia menjadi pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan di Mesir. Yang pertama, Bilangan 12 ayat yang ketiga, bisa ditampilkan Bilangan 12 ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, bahkan melebihi setiap manusia di atas muka bumi ya. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Jadi di antara kaumnya, angkatannya, Musa itu menonjol sendiri dalam hal kelembutan hatinya. Nah, kelembutan hatinya itu saudara, kata lembut di sini saya tulis dua terjemahan ya. Dalam bahasa Ibrani kata lembut hati adalah aniyau, yang berarti lembut hati, kesabaran dan kehalusan. Musa memiliki sikap lembut, toleran, sederhana, sabar, menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Ya, ini ngetiknya salah ya, bukan sesame. Kelemah lembutan Musa membuatnya senantiasa tunduk kepada otoritas Allah dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Jadi kata lemah lembut ini jangan konotasinya saudara berpikir Musa itu seorang laki-laki yang suaranya kecil, yang ngomongnya teratur. Shalom, bangsa Israel, selamat pagi. Hari ini kita mau keluar dari Mesir. Itu bukan seperti itu. Kelemah lembutan ini adalah satu ekspresi, satu sikap ya, yang dikatakan dia memiliki kesabaran, dia memiliki kehalusan ya. Halus di sini yang dimaksud tidak serta-merta langsung marah, yang tidak pada tempatnya. Ketika Tuhan Yesus bilang begini, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, terus belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut bukan berarti Tuhan Yesus di bait suci lihat orang tukar uang, lihat imam jual tekukur, jual domba, ya. Itu dibiarkan karena itu salah. Yesus tetap ambil cambuk,
mungkin balikan meja penukaran uang, menghalau sapi, domba, tekukur yang dijual di dalam bait suci. Karena apa? Karena bait suci dijadikan sarang penyamar. Nah, tapi tetap Tuhan Yesus mengatakan, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan apa? Rendah hati. Arti kata lemah lembut dari bahasa Ibrani adalah menempatkan emosi pada situasi kondisi yang tepat. Saudara paham? Jadi dia bukan marah, bukan kepuguan kata orang Sunda, ya, nggak ada yang salah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba datang marah-marah, alasan marahnya nggak jelas. Nah ini bukan lemah lembut, ya. Walaupun dia marah, dia tetap punya kesabaran, ya. Tidak ada orang mengaku anak Tuhan lalu marah mengatakan ini, saya sudah tidak mengenal kamu lagi. Kasih tahu ulang-ulang, tidak pernah bisa paham, nggak bisa mengerti. Cukup sampai di sini saja. Saya sudah tidak mau lagi bicara sama kamu. Ya, tidak ada kita orang-orang anak-anak Tuhan yang belajar dari Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati mengatakan, ini terakhir ya. Kalau kau bikin lagi, selesai, keluar dari sini. Itu tidak demikian, ya. Orang yang lemah lembut, dia menempatkan emosi pada tempatnya. Dia bersikap sabar, ya, menerapkan 70 kali 70 kali 70 ketika orang melakukan kesalahan, ya. Nah, itu arti konotasi dari lemah lembut. Sebab itu Musa pernah marah atau tidak waktu bawa bangsa Israel? Pernah marah enggak? Marah. Musa memukul tongkatnya dengan emosi, ya. Tetapi dia marah pada tempatnya enggak? Pada tempatnya, karena bangsa Israel bersungut-sungut, ya. Jadi makanya bedakan kata lemah lembut. Kalau saudara selama ini punya konotasi, oh berarti Musa itu dan Tuhan Yesus yang mengajar lemah lembut itu. Halo, shalom, jemaat, bagaimana? Ada baik-baik kah? Nah, itu nggak begitu. Kalau itu namanya nada suara, ya. Tapi lemah lembut adalah satu sikap yang mempengaruhi emosi orang, yang menaruh situasi dan kondisi emosi di situasi dan kondisi yang tepat, ya. Jadi apa yang menarik Tuhan adalah karena Musa memiliki lemah lembut tadi, kesabaran, ya. Dia bisa menangis untuk kekerasan bangsa Israel. Dia bisa menangis melihat kejahatan, kedegilan, keras tengkuknya bangsa Israel. Kalau orang yang hatinya nggak lembut, dia nggak bisa menangis, saudara. Saudara, bagaimana hatimu gampang tersentuh pada saat saudara lihat sesuatu yang nggak pada tempatnya? Pada saat saudara melihat orang kok ya bisa dablek, bodoh gitu loh, dikasih tahu ulang-ulang nggak sadar-sadar, saudara bisa menangis nggak? Hatinya gampang tersentuh nggak? Nah, orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, hatinya pasti gampang tersentuh, hatinya gampang tergerak, karena dia memiliki kelembutan seperti Musa. Itu teladan yang pertama. Teladan yang kedua, Musa memiliki kerendahan atau rendah hati, ya. Dikatakan dalam Keluaran 3 ayat 10 dan 11, ya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya, dia nggak bilang gini, terima kasih Tuhan buat tugas ini, aku pasti bisa mengerjakannya. Karena aku ini kan, siapa dia? Di Mesir dia sebagai apa? Halo, Musa di Mesir
Musa waktu kecil, waktu mau terjadi pembunuhan untuk anak-anak, Musa diangkat apa? Diangkat anak jadi pangeran di Mesir. Ya, ketika Tuhan menugaskan ini, Musa nggak bilang, wah ini mah kecil, bukankah aku pangeran di Mesir, bukankah aku anak angkat di sana, aku bisa menghadap, tidak akan ada masalah. Apakah demikian? Tidak. Tapi Musa mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bahkan dikatakan lebih jauh lagi, Musa juga mengatakan, aku ini orang yang gak cakap bicara Tuhan. Bagaimana aku mau menghadap Fir'aun? Aku harus menghadap dan menyatakan semua yang engkau sampaikan kepadaku. Coba ayatnya di mana itu? Ayat Keluaran 4 ayat yang ke-10 ya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Kata berat mulut dan berat lidah di dalam terjemahan aslinya itu adalah gagap. Ya. Bagaimana mau menghadap Fir'aun, berbicara misi besar, Fir'aun bisa marah. Budak-budak Israel ini mau dibebaskan keluar dari Mesir, mau beribadah kepada Allah. Lalu Musa menyatakan kelemahannya, bagian terlemah di dalam hidupnya. Dia katakan dahulu pun tidak pandai bicara. Artinya dahulu sejak lahir aku tidak pandai bicara. Aku dilahirkan cacat, gagap, gitu loh. Ya. Lalu sekarang pun saat engkau menyuruh, tidak tiba-tiba Tuhan adakan mujizat, dia langsung lancar bicara. Mungkin dia waktu disuruh, dia jawab, Tuhan, aku ini tidak lancar sejak lahir sampai sekarang berbicara. Bahkan dia katakan selama-lamanya dia orang yang cacat dalam hal bicara, gagap gitu. Saya orang yang terbatas Tuhan. Siapa saya sampai saya dipilih Tuhan untuk satu misi yang besar? Wow, ini sifat kerendahan hati yang kita harus miliki. Ya, ada pujian yang mengatakan apa? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Ketika kita bisa mengerjakan hal yang besar, ketika kita dipakai Tuhan dengan luar biasa, sadarlah bahwa aku siapa Tuhan. Umur sekian, jabatanku sudah sekian di perusahaan, di kantor, di tempat aku bekerja. Siapa aku ini Tuhan? Dari sekian orang yang masukkan lamaran pekerjaan, yang dibutuhkan cuma 2, yang masukkan lamaran pekerjaan 200. Tapi dari 200, 1 dari 2 yang dibutuhkan, aku mendapatkannya. Adakah kita punya sifat seperti Musa, punya kerendahan hati? Ya. Di Warta Jemaat saya tulis, dikatakan dalam Keluaran 3 ayat 10 dan 11 bagaimana Musa mengungkapkan keadaannya. Ya. Ketika Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar Mesir, Musa berkata, siapakah aku? Ini bukan siapakan, ya. Yang ngetik nih, tolong diperhatikan, maka dibaca baik, ya. Musa berkata, siapakah ia sehingga ia akan menghadap Fir'aun dan membawa Israel keluar dari Mesir? Musa menunjukkan kerendahan hati. Ia tidak bermegah atau merasa diri penting
karena Allah sendiri secara langsung mengutusnya untuk memimpin umat Israel. Musa bahkan merasa diri tidak layak, meskipun sebenarnya ia juga adalah anak angkat putri Fir'aun. Dia nggak bilang, wah ini gampang Tuhan, aku kan pernah tinggal di istana Fir'aun sebagai anak angkat. Gampang, lepaskan aku Tuhan menghadap Fir'aun. Dia nggak bilang begitu. Tapi dia bilang, siapa aku sampai engkau menunjuk aku jadi pemimpin? Aku punya kelemahan, aku orang yang gagal. Bagaimana aku mau bicara Tuhan? Bagaimana orang Israel percaya aku diangkat jadi pemimpin? Kalau saudara baca Keluaran 4 ayatnya dari atas ya, ayat pertama. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkan ke tanah maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Ayat yang keempat, Keluaran 4 ayat keempat, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ular ekornya. Musa mengulurkan tangannya dan ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Ayat yang ke-6, lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Tuhan sampai kasih mujizat, dikasih kuasa untuk dia bisa mengadakan mujizat waktu nanti bawa bangsa Israel. Apakah Musa langsung bilang, kalau begini oke, karena apa? Kau kasih karunia untuk saya bikin mujizat. Saya tidak takut menghadap Fir'aun, saya siap bawa bangsa Israel. Terima kasih Tuhan buat kuasa, mujizat yang kau berikan kepadaku. Akan aku pakai untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Apakah Musa berkata demikian? Tidak. Dia tetap punya kerendahan hati. Keluaran 33 ayat 15, coba buka tampilkan di layar LCD. Setelah dia dilengkapi dengan karunia untuk mengadakan mujizat sekalipun, Keluaran 33 ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, kepada Allah yang mengutus, yang mengangkat dia menjadi pemimpin, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Yaya pernah berulang kali, bahkan kemarin waktu mau vaksin ya. Saya bilang sama Gracia, kan saya lagi mendidik cucu saya nih ya. Gracia tuh harus berani kepada hal-hal yang benar. Kecuali kalau melakukan kesalahan, kau takut. Tapi untuk hal yang benar kau harus berani. Iya Oma. Jadi kalau saya pergi ya ke Saga misalnya, Oma dibawa cari sabun, cari segala kebutuhan. Ini bawa uang 100.000, kau beli KFC karena kita tidak punya lauk di rumah, supaya pulang kita tinggal makan. Awalnya jadi, aduh, saya malu nanti ya. Nanti kalau saya antri bagaimana? Antri ikut aturan. Nanti begitu Oma udah selesai, Oma akan nyusul ke lantai 2, dampingi Gracia. Aduh Oma, saya belum berani ya. Oma antar dulu, nanti berikutnya baru saya sendiri. Akhirnya kami bagi tugas. Yeremia yang
cari kebutuhan, sabun dan lain sebagainya. Saya dampingi Gracia. Waktu dampingi, saya bilang dia gini, kita nggak mungkin berdua antri, jadi kamu antri di situ. Oma lihat dari sini. Sebentar dia nengok saya. Waktu dia nengok saya kasih jempol. Saya ada di sini, antri sudah. Sampai di antrian, tinggal dia berhadapan dengan petugasnya, ya, dengan pelayan di ayam KFC itu. Saya maju, tadinya saya jauh waktu dia antri, sekarang saya maju di sebelahnya dia. Tapi saya tidak ngomong. Waktu si mbaknya tanya, mau beli apa deh? Gitu. Dia nengok ke saya, ngomong mau beli apa? Oh saya mau paha atas, paha bawah yang tidak pedis gitu ya. Terus dia nengok saya lagi, saya kasih jempol, pintar saya. Dan setelah dilayani, ya dia keluar dari setelah pegang dapat ayamnya, saya bilang dia, itu baru cucu Oma. Saya tadi deg-degan waktu ditanya, takut uangnya kurang. Untuk Oma temanin. Kalau kurang kan kalau Oma dibawa gimana? Oma sudah hitung yang kita mau beli cukup uangnya. Oh, Oma sudah hitung ya, Oma tahu harga-harganya semua kan? Iya. Sudah kan? Terus berikutnya datang lagi, ayo Grace, kita mau beli. Kau naik ke atas, beli puding, es krim. Oma sama Om Bagas belanja di bawah. Dia masih gini lagi. Salah satu teman saya boleh, supaya saya enak, dia bilang. Karena apa? Dia rasa nyaman ketika ditemani. Berikutnya kemarin waktu mau vaksin, saya sudah ambilkan dia formulir, ya sudah diisi, dia tulis nama, ayo tulis namamu, ada nomor HP, karena dia punya HP, jadi dia tulis nomornya, gitu kan. Sudah, sekarang kan harus antri dulu kan, ditulis datanya, apalagi dia baru pertama. Lalu setelah datanya masuk digeser, diperiksa tensinya dan ditanya segala macam, pernah flu, pernah sakit apa dan lain sebagainya. Saya tetap berdiri di sebelahnya. Sebentar dia nengok, dia rasa nyaman. Nah, begitu mau di tempat yang disuntik, dia takut kan? Jadi saya Jeremia dekati, dan dia merasa begitu Jeremia bilang, kau harus relax, santai saja Grace. Walaupun petugasnya bilang nanti nggak sakit, tapi dia tetap memohon wajahnya ke saya dan Jeremia. Begitu Jeremia bilang duduk santai saja, nggak rasa apa-apa nanti, dan dia bisa melewatinya. Dia malah tanya, sudah kan? Kok tidak rasa? Karena apa? Coba kalau saya dan Jeremia jauh di belakang sana, pasti kan dia takut kan? Karena baru pertama. Nah, saudara, ini saya ungkapkan. Musa itu, walaupun dia pernah tinggal di kerajaan di Mesir sebagai putra mahkota, anak angkat, dia nggak mengandalkan itu. Tapi dia lihat dia ini orang yang terbatas. Dia punya kelemahan, tidak cakap bicara. Lalu Tuhan, jangan takut, Tuhan lengkapi dengan karunia. Ada mujizat bisa terjadi dalam kepemimpinannya. Tapi tetap Musa katakan apa? Kalau engkau tidak beserta kami tidak mau melangkah Tuhan. Ya, pemusik rohani, siapa itu dari Amerika, Don Moen ya, dia menciptakan lagu dari ayat ini, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh pendeta William Kauntu. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau melangkah. Artinya apa? Tuhan, aku gak berani. Kayak Gracia, temani boleh. Kalau ada Oma di sebelah, ada jaminan. Kalau kurang uangnya, Oma bisa bayar.
Kalau ada Om Bagas, ada yang kurang, pasti Om Bagas bisa bayar. Tapi kalau saya ditinggal, Oma dan Om Bagas di bawah di lantai 1, nanti saya tahu-tahu kurang. Bagaimana saya mau suruh tunggu, padahal kan ini antri di belakang saya. Demikian juga Musa mengatakan, kalau Tuhan tidak besertaku, kami tidak akan melangkah, kami tidak akan berjalan. Seberapa jauh ketergantungan saudara kepada Tuhan? Jangan bikin ketergantungan kepada gembala. Saya ini punya keterbatasan. Pendengaran saya terbatas. Ada orang yang sakit, saya bisa tidak tahu dalam jemaat kalau tidak dikasih informasi. Kalau saudara hanya sebentar, Ibu Gembala, tolong kami, Ibu Gembala, Pendeta Richard, Pendeta Jeremia. Bergantunglah seperti Musa. Aku gak bisa, Tuhan. Sebab itu kalau Engkau tidak beserta dengan kami tidak akan melangkah. Dia akan memimpin bangsa Israel dengan satu jaminan, Tuhan ada dalam perjalanan. Tuhan memimpin, menuntun perjalanan bangsa Israel. Jadi ketika bangsa Israel bisa keluar, ketika Musa bisa mengulurkan tongkat dan membelah laut, itu semua karena Tuhan ada beserta dengan Musa dalam kepemimpinannya. Jadi bukan lagi ada tempat di mana kita pukul dada. Kalau nggak ada saya, nggak jalan. Kalau saya tidak datang, pesta berantakan. Coba berani tegur saya, kurang dalam pelayanan. Tegur saya, pilih ini lagu tidak cocok misalnya. Tegur saya main musik terlalu kebesaran. Nanti rasa kalau saya tidak datang, gak jalan gereja. Kalau itu masih ada pada kita, hari ini bilang, aku minta ampun Tuhan. Sekalipun bisa melakukan mujizat, bahkan Tuhan lengkapi dengan mujizat, tidak ada kesempatan untuk pukul dada. Ini karena saya Tuhan. Kemarin gereja kita, ya, para tim medisnya, semua, hampir semua berhijab. Mereka sukacita masuk di gereja kita, ya. Sebab banyak gereja yang, nggak boleh, nggak bisa masuk. Gereja gedungnya hanya untuk ibadah. Nggak boleh yang begini masuk di gereja kami. Tapi begitu telepon, ya kami mau datang. Nanti pelaksanaannya di tenda, di halaman, di luar. Oh tidak, kita supaya nyaman, antri, ya, biar di dalam gereja. Pintu akan dibuka, semuanya AC dinyalakan. Jangan lupa ya, siapkan air minum, snacknya. Karena takut pasiennya banyak, kami nanti bergantian makan. Dan kita siapkan semua. Semua yang ambil bagian, daftar, Kak Hendra siapkan snack, satu orang satu kotak. Sampai ada yang begini, aduh, gerejanya nyiapin semua dengan baik. Boleh kami kasih persembahan untuk pelayanan di sini. Ada satu keluarga yang taruh uang 2 juta, ya, bukan jemaat kita. Lalu ada pimpinan dari Mega Waina menanyakan prosedurnya bagaimana untuk bisa dapat pelayanan tim gugus Satgas memberikan vaksin. WA saja ke Bapak Wali Kota. Prosedurnya sebetulnya harus bikin surat permohonan. Nanti dilihat ada di wilayah mana, puskesmas
yang terdekat akan diutus untuk layani. Oh, jadi ini yang datang dari Puskesmas Kota Raja seharusnya, tapi karena Puskesmas Kota Raja beberapa petugasnya terpapar sehingga tim gugus kota yang langsung menangani. Sudah selesai, kita siapkan mereka makan, ya. Semua jemaat dilayani baik, tetangga-tetangga yang datang dilayani baik. Orang tidak ragu-ragu tetangga datang masuk, walaupun mereka pakai hijab. Bisa vaksin di sini, bisa. Kami boleh masuk, silakan masuk. Mereka tidak lihat ini gedung gereja. Saudara yang kekasih, apakah setelah itu kita pukul dada dan mengatakan, ini toh karena kita dekat dengan pejabat, dengan Pak Wali Kota, nggak usah pakai surat, langsung dilayani. Ini toh jemaat Sola Gracia. Orang sampai nanya, apakah ini kita harus bayar snack 1 kotak? Tidak ada kesempatan untuk kita pukul dada dan mengatakan, ini semua karena saya. Amin. Di rumah, di kantor, di tempat kuliah, kalau acara sukses ada satu kepanitiaan dan engkau yang kerja keras, engkau memang yang andil paling besar untuk kesuksesan itu. Jangan pernah pukul dada. Kalau tidak ada saya, itu saya yang nyumbang, makanya jadi. Mari, Musa gak pukul dada katakan, aku putra Fir'aun, gampang Tuhan, aku pakai wewenang sebagai putra mahkota datang ke sana. Kan tidak. Aku kenal Perdana Menterinya, aku kenal dibawa-bawa ring 1-nya Fir'aun, ring 2-nya Fir'aun. Dia gak demikian. Tapi dia katakan, siapa aku sampai aku dipilih oleh Kau untuk memimpin bangsa ini. Bahkan aku punya cacat Tuhan, aku gagal. Tuhan bilang, udah aku lengkapi engkau dengan mujizat tanda heran. Nanti kau akan pakai tongkat itu dalam membawa bangsa Israel. Dia gak bilang, oke Tuhan, kalau kayak gini mantap sudah, saya siap. Tidak. Dia katakan, Tuhan kalau Kau sendiri tidak ada beserta dengan kami tidak akan berjalan. Kami tidak akan keluar. Maka cocok kalau saudara mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Apa jabatan yang saudara sedang pegang? Apa prestasi yang sedang saudara alami? Itu hanya karena Kau dipinjamkan kemampuan, kuasa oleh Tuhan, karena Kau memiliki kerendahan hati. Sebab itu makin berisi, makin dipakai, harus makin merunduk seperti padi. Makin berisi, dia makin merunduk. Justru kalau ada orang yang rendah hati, itu sebenarnya orang yang hebat, saudara. Tapi saudara juga harus bisa membedakan rendah hati dan rendah apa? Rendah diri, ya. Ada orang yang nggak bisa membedakan rendah hati dan rendah diri, ya. Misalnya disuruh, nanti bikin ini ya. Jangan saya nggak bisa. Padahal dia bisa, gitu loh. Tapi kalau orang yang rendah hati, saya akan coba apa yang disuruh saya akan kerjakan. Bantu doa ya supaya saya bisa. Bukan ini bisa bidangnya memang di situ, talentanya di situ. Tapi saya nggak bisa kasih orang lain saja. Nah ini namanya rendah diri, ya berbeda. Kalau Musa tadi, oke Tuhan, asal Tuhan beserta dengan kami akan melangkah. Artinya apa? Kekuatan Tuhan yang dia pakai. Nah, bedakan ya antara rendah hati dan rendah diri. Ya, yang minder itu gak boleh ada ya. Lalu yang ketiga, yang terakhir,
Musa adalah seorang pemazmur. Nah, orang gagap kok bermazmur ya. Musa selalu bermazmur kepada Tuhan. Nyanyiannya dimuat dalam kitab Mazmur 90 serta dalam Wahyu 15 ayat 3. Nyanyian dalam Wahyu 15 ayat 3 dinyanyikan sebagai nyanyian kemenangan. Masih ada keteladanan Musa yang akan kita pelajari di ibadah raya minggu depan. Tetapi yang ketiga yang terakhir ini kita harus teladani adalah bermazmur. Ya, dulu saya waktu belum sekolah teologi gitu ya, belum dilengkapi, ikut waktu itu jadi kelas pendengar di S1. Saya hanya berpikir Mazmur itu semua ditulis oleh Daud. Padahal Mazmur itu gak semua ditulis oleh Daud. Mazmur itu juga ditulis oleh Musa. Lalu ketika pelajaran pujian penyembahan, kita selalu pakainya siapa? Daud, ya kan? Padahal di Wahyu, mana tadi ayatnya? Wahyu pasal 15 ayat 3 dikatakan, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya besar dan ajaib segala pekerjaanmu. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Bayangkan nanti waktu Tuhan datang, ya, kita akan berdiri dan salah satu pujian yang dipakai adalah apa yang ditulis Musa tentang kebesaran Tuhan. Jadi jangan saudara pikir yang bisa nyanyi yang gak gagal, yang bisa nyanyi, yang bisa bermazmur, yang suaranya merdu. Saudara pikir orang bisu gak bisa menyanyi? Apalagi kalau dia sudah dapat pelatihan ya dengan bahasa dengan gerakan ya khusus untuk orang tunarungu ya. Maka orang-orang yang demikian dia bisa ketawa padahal dia nggak dengar. Dia bisa tepuk tangan karena apa? Karena di hatinya ada sukacita. Saudara boleh suaranya fals. Saudara boleh nggak masuk dalam hitungan jadi WL, jadi singer, paduan suara. Tetapi itu nggak jadi penghalang untuk engkau bermazmur. Apa sih mazmur? Mazmur adalah pujian kepada Tuhan. Saudara nggak perlu ambil kertas, cari not, ya. Tapi begitu saudara bangun, saudara nyanyikan pujian yang baru bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat matahari yang hangat di punggung saya. Terima kasih Tuhan, sementara aku bekerja, ada suara burung yang memuji Engkau dan hatiku bersuka cita. Ini kan mazmur. Makanya saya bilang sama singer, saya bilang sama anak-anak choir, ya, kalau kamu belum bisa mazmur yang dilagukan, ya, kan ada mazmur yang dilagukan, kan, misalnya Engkau baik Tuhan, Engkau segalanya bagiku, kasih-Mu nyata dalam hidup kami, haleluya. Ini kan ada nadanya, ya kan? Nah kalau belum bisa, waktu WL pemimpin pujian, mari kita menyembah Tuhan. WL-nya menyanyi haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Nah kemudian nih anak kecil-kecil nih, remaja belum ngerti penyembahan, bermazmur. Saya bilang kamu jangan bengong sambil pegang tamborin, lihatin jemaat satu-satu yang bermazmur sambil nangis. Yang sudah bisa bermazmur kan, begitu angkat pujian, Tuhan suka, lalu dia akan merasakan lawatan Tuhan di atas pujian itu. Ya, maka jemaat di bawah nih, ya, lagi nangis, ingat pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, glory bagi-Mu Yesus
bermazmur, ingat peperangan, bagaimana ada masalah dalam keluarganya, dan dia bisa menang karena Tuhan. Lalu pemain tamborin, anak-anak choir yang baru kelas 6 SD, nggak ada yang kelas 6 ya, baru SMP ya, belum mengerti gitu kan, terus ambil pegang tamborin sambil pelak pelir. Ibu Susi nangis, kenapa dia? Kakak Jeffrey kenapa dia nangis sambil bermazmur sambil main keyboard? Kenapa di sana Pak Samuel Kana nangis? Jadi penonton. Dan akhirnya Yeremia panggil, kalau masih belum bisa bermazmur yang ada iramanya, cukup kau katakan, Tuhan kau baik. Siapa aku Tuhan sampai aku bisa main tamborin di hadapan orang banyak? Aku pemalu, aku nggak bisa Tuhan. Mazmur itu adalah pujian karena kebaikan Tuhan. Bisa paham? Halo, singer, tamborin, ya. Jadi singernya enggak pas WL bermazmur, jemaat mulai angkat mazmur, singernya mic-nya diturunkan. Jangan beku dalam perhatian. Waktu kita naikkan mazmur bagi Tuhan, itu hadirat Tuhan turun, panas, memenuhi, membakar api Roh Kudus. Kalau kita cuma bengong, lihat orang satu-satu nangis, kita nggak bisa bermazmur, ya, gitarnya berhenti lalu bengong lihat jemaat misalnya. Nah, terus gimana supaya bisa bermazmur? Latih. Itu perlu latihan. Latihnya gimana Bu Gembala? Setiap mengalami hal-hal yang indah, mujizat Tuhan. Kasih keluar sepeda, naik sepeda, sinar matahari, panas di punggung. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Aku harus sehat dan aku mengayuh sepeda. Engkau menyinari punggungku dengan sinar matahari. Terima kasih Tuhan. Ulanganku nilainya 100. Itu karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ternyata dosen yang menakutkan, aku masuk ke ruangan, ternyata dia menyapa dengan lembut. Dan aku diuji dengan sangat mudah. Skripsiku selesai, dinyatakan lulus. Kalau terus belajar dalam segala hal, mengucap syukur, berterima kasih, maka lama-lama saudara bisa nyanyi, bisa bermazmur. Haleluya, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat matahari yang bersinar, buat kesehatan yang Kau berikan. Itu dilatih. Latihannya kapan? Mulai dari sekarang. Tapi kalau bangun tidur bukan mazmur tapi ngomel, ya, saudara nggak akan bisa bermazmur. Jadi dimulai dari ngomong biasa, ya. Singer yang masih belum bisa, mic-nya jangan jauh-jauh, dekat-dekat bilang, terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Lama-lama Tuhan akan mampukan engkau. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Makanya dibilang nyanyikan nyanyian baru. Bukan cari lagu baru apa ya yang ada sekarang. Nyanyian baru itu dari hati kita. Kenapa selalu ada nyanyian yang baru dari hati kita? Karena berkat Tuhan selalu apa? Selalu baru. Ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang menjamah hidup kita sehingga kita bisa bikin mazmur buat Tuhan. Amin. Makanya kalau pemimpin pujian bilang, mari kita agungkan Tuhan, angkat tangan saudara dan sembah Dia. Kalau belum bisa dengan nada katakan, Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau menolong aku. Kemarin mau kecelakaan tapi Engkau membela aku Tuhan.
Siapa aku ini Tuhan? Lama-lama saudara kalau terus ya, saudara akan bisa mudah bikin lagu baru buat Tuhan. Selalu ada lagu, ada mazmur yang baru. Dan ini yang membuat Tuhan memakai seorang Musa. Jadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama, lemah lembut, menempatkan emosi pada situasi dan kondisi yang tepat. Yang kedua, punya kerendahan hati. Yang ketiga, dia suka bermazmur. Saudara harus belajar, karena di surga nanti di Wahyu dikatakan kita akan menyanyikan nyanyiannya Musa. Orang gagap itu, dia tetap bisa menyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Apalagi kita yang tidak gagap, ya kan? Mari kita selalu bermazmur, memuji, menyembah Tuhan. Saya undang tim pelayan ke depan. Kita nyanyikan lagunya William Kaltu, bisa? Bila engkau tak besertaku, gak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Ya, biarkan Tuhan tuntun kita, biarkan Tuhan penuhi kita dengan karunia yang belum kita miliki, supaya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Dunia lihat mujizat pemakaian Tuhan atas kita, sehingga dunia datang kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bila engkau tak besertaku, Ini Tuhan pengakuan setiap kami. ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap waktu, Berjalanlah bersama kami. berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Apa yang jadi masalah? Apa yang jadi pergumulan saudara? Mungkin tadi saudara merasa berat, merasa terseok-seok, menjalani hidup yang berat. Ada pergumulan, ada tantangan. Hari ini katakan pada Tuhan, seperti Musa mengatakan, tetapi Tuhan, aku tidak akan berjalan kalau Kau tidak bersama-sama dengan kami. Siapa kami Tuhan? Kami butuh Engkau. Untuk cakap, diberi kemampuan, diberi kekuatan menghadapi pergumulan ini. Kami mau berkemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Ini kami Bapa, terima kasih. Kalau saudara sedang dalam pergumulan, mari taruh tangan kanan saudara di dada. Saudara yang mau dituntun Tuhan, mau dilawat, mau dibawa Tuhan berjalan dari satu tanda heran kepada tanda heran lainnya. Taruh tanganmu di dada, tangan kananmu. Berdiri, nyanyikan ini sebagai permohonan kepada Tuhan, sebagai doa penyerahan diri total kepada Tuhan, supaya pemakaian Tuhan, supaya pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan. Sama-sama sekali lagi katakan pujian ini jadi doa kita semua. Engkau tak besertaku, Amin Tuhan. ku tak mau
untuk bersama saya berdoa. Tetap tangan taruh di dada tangan kanan. Katakan, Tuhan Yesus, aku membutuhkan Engkau. Engkau tahu Tuhan apa yang jadi beban pergumulanku. Selama ini Tuhan aku tidak bisa bercerita kepada siapapun. Dan aku mengandalkan Engkau Tuhan. Engkaulah Allah penyelamat, Allah yang menyembuhkan, Allah yang mencukupi, Allah yang melatih aku berperang dan berkemenangan. Engkau segalanya Bapa. Semua yang aku bawa dalam doa ini, mari Tuhan bekerja, menjawab, menolong. Ada mujizat yang Kau kerjakan. Alami sukacita itu turun atasmu. Alami jamaah Tuhan. Alami ada sukacita yang menguasai Kau saat ini, hati dan pikiranmu. Katakan terima kasih buat lawatanmu Tuhan. Terima kasih buat kelegaan ini Bapa. Haleluya, haleluya, ya musik ya ramamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah anak-anakmu pulang dalam kemenangan, pulang dalam kebebasan, dalam kelepasan, sukacita penuh, melimpah, hakikat dari firman Tuhan menjamah dalam nama Yesus. Sakit disembuhkan, kelemahan diberi kekuatan, putus asa diberikan pengharapan yang baru, kesedihan digantikan sukacita dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kemenangan. Dalam Roh Kau mengerjakannya. Dalam alam nyata ketika kami pulang, kami akan mengalami mujizat itu. Pertolongan-Mu, jawaban doa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan. Silakan saudara duduk kembali. Ya, pengumuman gereja bagi saudara yang mungkin kemarin tidak dapat pelayanan vaksin dan hari ini bertanya-tanya kapan lagi akan dilaksanakan. Ya, kita di kota ini bergiliran saudara ya. Hari ini jam 3 sore akan digelar pemberian vaksin di Mega Waena, supermarket Mega Waena. Nah, itu vaksin ketiga saja Kak, oh tidak. Saudara yang baru 1 kali, kalau sudah 28 hari sudah bisa terima vaksin yang kedua dilayani. Anak saudara, cucu saudara kemarin mungkin flu, sakit ya, sekarang sudah sehat. Kalau mau diimunisasi pertama kali juga bisa dengan batasan usia 6 tahun. Untuk vaksin ketiga batasan usia dimulai dari 18 tahun. Walaupun saudara sudah 2 kali, tapi usia saudara belum 18 tidak bisa terima vaksin ketiga. Dan jarak antara vaksin kedua, vaksin ketiga ada 6 bulan. Kurang 1 hari saja tidak bisa ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Info gereja lainnya, ada ibadah wanita, ada ibadah kaum pria di gereja. Hari Jumat ibadah wanita, hari Sabtu kalau ibadah kaum pria jam 18.30, ibadah wanita jam 10. Lalu ada latihan musik dan pujian untuk pujian persiapan ibadah raya hari Sabtu jam 16. Ada berikutnya hari Minggu kembali kita ibadah raya seperti ini. Ibadah pertama jam 8 seperti yang sedang berlangsung. Ibadah kedua jam 10, ibadah online sore hari jam 5 lewat program YouTube ya. Demikian yang bisa disampaikan saudara yang kekasih. Semua ibadah ini bisa dilaksanakan yang kaum pria dan WBI karena jumlahnya tidak banyak ya. Selama di kondisi COVID seperti ini yang bisa hadir itu 50% ya. 25-50%. Nah, jumlah kita tidak banyak,
Jadi masih bisa ibadah dengan pintu-pintu terbuka, prokesnya ya diikuti dengan baik. Itu saja, dan tidak ada makan minum di ibadah. Kalau ada makanan yang disiapkan, mungkin karena ada yang ulang tahun atau pengurus menyiapkan makanan, bikin di nasi kotak, pulang dibawa ke rumah masing-masing. Kita menghindari duduk berkerumun bercerita sambil makan. Nah, itu cepat sekali ya penularan. Nah, saya pikir itu saja saudara. Dan bagi saudara yang belum dibaptis lalu mau ikut pelajaran prabaptisan, segera mendaftarkan diri kepada Pendeta Richard, Pendeta Jeremia, Pendeta Fatimah ya. Saudara bisa mendaftarkan diri. Begitu terkumpul 5 orang ya, atau lebih dari itu 10, kita langsung bikin kelas pembelajaran ya. Itu yang saya bisa sampaikan. Saudara harus betul-betul menyelesaikan modul untuk menerima baptisan sehingga saudara paham dan ambil keputusan dibaptis. Mari kita berikan persembahan kita menutup ibadah ini. Siapkan persembahan saudara. Memperbaharui kami makin sempurna kepada gambar khalifnya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk para pelayan yang sudah ambil bagian dalam ibadah pertama. Tuhan akan menolong para pelayan yang akan melayani ibadah kedua, dan Tuhan juga menyertai jemaat-Mu yang ibadah pertama pulang ke rumah masing-masing, pulang dalam kemenangan, pulang di dalam sukacita, pulang dalam pengharapan yang baru. Dan kepada kekasih-kekasih yang sedang menuju ke gereja untuk ibadah kedua, Tuhan juga menyertai dan melawat. Terima kasih Bapa, tanda bersyukur kami bawa dengan penuh sukacita korban persembahan, baik untuk dana pekabaran Injil, pengembangan rumah Tuhan, pelayanan diakonia, juga Bapa di surga yang kami bawa untuk pengembangan, pembangunan gereja, pembangunan rumah doa. Engkau memberkati kekasih-kekasih yang dengan takut akan Tuhan menjalankan, mengerjakan firman-Mu, membawa persepuluhan, mengembalikan ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Biarlah Kau memperhitungkan kesetiaan, ketaatan jemaat-Mu Bapa. Bukakan tingkap-tingkap langit
halau segala belalang pelahap, mengat karat, kerugian, orang-orang yang mau berbuat jahat, orang-orang yang mau merugikan, yang mau berbuat curang. Engkau membela Tuhan, Engkau halau semuanya itu. Jadikan jemaat di tempat ini jemaat yang diberkati dalam pertumbuhan rohani, juga dalam mengelola semua yang kau percayakan. Biarlah kami jadi pengelola yang cakap di mata Tuhan, sehingga kepercayaan akan terus ditambahkan dan ditambahkan, dan kami boleh Tuhan makin jadi berkat. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang berkasih, mari kita pulang, bawalah hakikat daripada yang kita kerjakan. Bawalah damai sejahtera yang dari Allah. Bawalah sukacita surgawi masuk dalam kehidupan pribadi, keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat. Apapun profesimu, dimanapun Tuhan menempatkanmu. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih Allah Bapa melimpah atas kami semua. Kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudusnya membawa kami berjalan dari satu tanda heran kepada tanda heran lainnya, dari saat ini sampai Maranatha. Kita angkat pujian Kau Allah yang besar. Kau